tenang, tenang. Halo semuanya, teman-teman, bersama saya lagi Vyacheslav Ismailov atau Via. Bersama saya ada robot ini, Yarik, dia di sini. Jadi, kami diam-diam masuk ke suatu wilayah terlarang, semacam markas rahasia. Tutup mulutmu. Sini. Diam, singkat ya teman-teman, karena banyak permintaan dari kalian, aku sudah melihat komentar-komentar kalian bahwa kita harus menyelamatkan Lyoska. Jadi baiklah, aku pergi ke koordinat yang diberikan oleh pelacak GPS itu. Pelacak GPS ini kami taruh di dalam mobil van yang digunakan untuk membawa pergi Lyoska. Ya, dan sekarang kita harus menemukannya, melihat di mana dia mungkin berada. Ini adalah wilayah yang terbengkalai, liar, kawasan industri, dan sebagainya. Dan tahu tidak apa yang paling saya khawatirkan? Di suatu tempat di kawasan industri itu, Lyoska mungkin sudah dikubur. Diam! Singkatnya, yang paling menyeramkan adalah sinyal di wilayah ini terputus. Jadi kita harus masuk lebih dalam dan melihat ada apa di sini. Kenapa si kakek datang ke sini? Dan mungkin di suatu tempat di kawasan industri ini kita bisa menemukan mobil van terbang kita. Ya, dan tentu saja menyelamatkan Lyoska. Aneh sekali, di wilayah ini sama sekali tidak ada orang. Di sini sepi seperti di tanah kosong, gurun. Ya, kita harus lebih hati-hati. Tunggu di sini, aku akan melihat-lihat. Mungkin saja kita bisa melihat sesuatu jika aku naik ke tempat yang lebih tinggi. Dengar? Lihat, di sana ada pickup militer dengan seorang tentara. Apa-apaan ini? Apakah dia punya peluncur roket di baknya? Serius, di sana ada roket dan semuanya dijaga oleh tentara bersenjata. Oke, diam dulu. Kalian gak ngerti ya, kemungkinan besar kakek datang ke sini dan di sini mungkin dia punya urusan, mungkin ada transaksi, mungkin ada pertukaran. Entah tentara itu tahu sesuatu tentang kakek atau di dalam pickup itu ada informasi tentang kakek, tentang Lyoska atau tentang roti terbang itu. Kamu benar, ini berbahaya. Jadi aku punya rencana. Aku nggak akan mengorbankan diriku. Kita akan menggunakan kamu sebagai umpan. Kamu kan robot, jadi nggak sayang kalau kamu kenapa-kenapa. Rencananya keren banget. Kamu mengalihkan perhatian tentara yang bawa senapan otomatis, lalu aku mendekat dari belakang dan melumpuhkannya. Dengan begitu, kita bisa memeriksa pickup militer itu. Rencana yang bagus. Ayo, maju! Kita sudah mendekat ke tentara itu, merunduklah! Pokoknya, sekarang kamu berdiri dan jalan ke sana. Ingat, apapun yang terjadi, kamu jalan terus ke arahnya tanpa berhenti. Aku akan di sini, aku akan memutar dari sisi lain. Mengerti? Cepat berdiri! Nayarik, cepat berdiri! Ayo, jalan ke arah tentara itu! Jalan, ayo! Baik, semoga rencananya berhasil. Berhenti, kamu siapa? Dia melihatnya. Berhenti, aku bilang, aku harus menembak. Dia akan menembak sekarang. Ayo, operator, ayo! Berhenti. Dengar, dia menembak. Ho, dia menembak robot itu. Ini kesempatan kita. Ayo! Ayo. Sekarang kita akan mendekatinya. Ayo, hati-hati. Bagus! Kesini, sekali tembak dapat 2 buruan. Yang satu dilumpuhkan dan akhirnya kita juga menyingkirkan robot itu. Dia benar-benar melubanginya. Parah banget. Sekarang tugas kita tentu saja adalah mengurus pickup ini. Apa? Dia masih hidup. Apaan ini? Dia sudah diberondong rentetan tembakan dari senapan serbu. Ngomong-ngomong soal senapan serbu itu, oh robot bodoh, pergi periksa pickup itu. Begitu caranya. Biar aman saja, ini peluncur roket sungguhan. Kupikir pickup seperti ini cuma ada di Afrika. Dan lihat teman-teman, warnanya. Ini benar-benar pickup militer. Ini pasti ada hubungannya dengan perusahaan rahasia, dengan tim rahasia milik kakek, bener kan? Jelas kamu nggak tahu apa-apa, kamu robot bodoh. Tapi ini roket sungguhan. Aku belum pernah lihat yang seperti ini. Di depannya ada lampu seperti itu. Ini pasti pickup off-road untuk operasi jaringan yang sangat berbahaya. Pasti kakek terlibat dalam hal ini. Bagaimana kalau pickup ini dibawa ke sini untuk menembak jatuh mobil terbang itu? Dan tentara itu cuma menunggu perintah. Ngomong-ngomong, sebaiknya kita pergi dari sini. Ayo kita periksa bagian dalamnya. Hei, Nayarik, cepat ke sini.
Wah, di sini banyak sekali tombolnya. Terus yang ini fungsinya apa? Oh, sial. Aku mengerti. Itu tadi kontrol peluncur roket dan jumlahnya. Ya, aku tahu. Kita sudah menarik banyak perhatian. Kita harus pergi dari sini. Ayo, aku punya ide. Cepat masuk ke bak belakang dan kita kabur. Kita pergi pakai ini saja. Karena teman-teman kalian sadar, di mana roket itu meledak, tepat di atas kita. Maksudnya tidak terlalu tinggi. Sepertinya memang kendaraan ini dibuat khusus untuk menembak jatuh mobil terbang. Jadi kemungkinan besar mobil terbang itu tidak terbang terlalu tinggi. Dia terbangnya cukup rendah. Kalau kita mengambil mobil ini untuk kita sendiri, maka tidak ada yang bisa menghancurkan mobil terbang itu. Dan kita akan menggagalkan semua rencana kakek lagi. Ayo, Nayerik, naiklah. Bagus, sudah selesai. Sekarang kamu adalah robot peluncur roket. Pegang alatnya, kamu akan meluncurkan roket. Bagus. Yarik Nayarik. Luar biasa. Benar-benar robot peluncur roket. Sungguh luar biasa. Sekarang aku akan cari tahu cara menyalakan pickup ini. Lalu kita pergi dari sini. Nah, di sini ada kuncinya. Sudah mantap. Ayo cepat pergi dari sini teman-teman. Soalnya roket sialan itu meledak tepat di langit. Dan kalau kakek ada di sekitar sini, dia pasti akan datang ke sini bersama para agennya. Atau siapapun itu. Kamu siap, Nayarik? Bagus, ayo maju. Operasi berjalan sukses teman-teman. Nah, itu baru mantap. Ternyata aku dan robot bukan tim yang buruk juga. Kita berhasil mencuri pickup sungguhan lengkap dengan peluncur roket. Gila banget. Kamu suka nggak? Dengar, Nayarik, kamu suka nggak? Ayolah, semuanya memang seru kok. Semuanya berjalan dengan baik. Oke, sekarang tugas kita adalah menonaktifkan semua roket ini atau semacamnya. Di sini ada banyak banget kabel, lihat nih. Kalau ada kabel, berarti pasti ada pusat kendali semacam itu. Dan di setiap pusat kendali untuk meluncurkan roket, pasti dimasukkan koordinat GPS. Tapi kemungkinan besar koordinatnya mirip dengan yang sudah kita temukan. Tapi bagaimanapun juga, kita akan tahu bagaimana mereka berencana menargetkan van terbang itu. Dan di mana van itu biasanya muncul. Rencana yang bagus. Memangnya ada apa? Iya, aku paham kalau kamu dalam bahaya dan segala macam, tapi kamu kan robot. Iya, aku memang janji mau bantu kamu dengan suaramu. Tapi maksudku, kita harus cari Lesha dulu kan? Jadi, kita sebenarnya berangkat mencari Alexei di episode ini. Tapi kamu lagi-lagi bertingkah egois. Ayo, keluar, aku sudah capek sama kamu. Sejak kapan kamu, barang besi tua yang gak berguna, mulai ngatur-ngatur aturan, hah? Baiklah, aku akan membantumu. Entah kenapa, aku lebih suka dia daripada si kaleng itu. Meskipun semua robot memang suka nyindir dan nempel terus sama aku. Oh, kamu gak ngerti apa itu kaleng. Kaleng itu robot lain, dia pendahulumu. Pokoknya kita gak punya waktu buat ngobrol teman-teman. Kita harus segera beresin masalah dengan pickup ini. Harus kita tutupi supaya gak menarik perhatian ke sini. Dan aku akan coba sambung ke komputer onboard supaya bisa cari tahu lebih banyak informasi tentang kemana sebenarnya benda ini menuju dan bagaimana benda ini bisa digunakan. Tapi sekarang sebaiknya kita tutupi dan sembunyikan ini supaya roket-roket ini gak kelihatan. Lexus, kamu yang aku butuhkan, kamu kan bisa nyambung ke sistem navigasi dan semacamnya kan? Iya bisa. Ayo, bawa peralatannya. Aku sudah bawa. Pokoknya, pick up. Di situ ada peluncur roket. Kita harus tahu kemana mereka diarahkan, ditargetkan. Kita butuh informasinya. Kemungkinan besar ini ada hubungannya dengan si kakek itu. Ayo, berangkat. Ada laptop. Bisa, dan ambil juga komputer mobil, tablet. Aduh, ayo cepatlah. Kami melaju ke sana secepat mungkin. Kamu nggak tahu di mana komputer mobilnya. Apa-apaan ini? Bukan, itu kaset. Nayarik, jangan sentuh apa-apa. Tunggu sebentar, aku panggil Vanya dulu. Nah, sudah. Sekarang kita hubungkan ke sana dan lihat koordinat apa yang ada di situ. Informasi apa yang tersimpan di pickup dengan peluncur roket itu. Ambil semua kabel, ambil semua yang diperlukan. Ayo, kemana? Di mana bisa disambungkan? Lihat ceritanya bagaimana. Ceritanya sangat tidak jelas. Pada dasarnya, kita melumpuhkan seorang tentara. Tapi dia tidak berpakaian seperti tentara biasa. Lebih seperti tentara bayaran, kan? Tentara biasa tidak berpakaian seperti itu. Maksudmu kamu tidak tahu?
Baiklah, terserah kamu. Jadi tentara bayaran itu dia menjaga pickup itu. Mungkin dia tidak tahu cara menggunakannya dan semacamnya, hanya menjaganya saja. Jadi tugas kita sekarang adalah mencari sebanyak mungkin informasi dari komputer kendaraan ini. Tapi kita harus memeriksanya dulu. Saya tidak bisa langsung menjawab sekarang. Kenapa saya harus ikut-ikutan denganmu? Periksa sendiri, cari. Kita butuh koordinat peluncuran, sistem deteksi, semua itu. Jalankan, periksa. Mengerti? Iya, mengerti. Ayo, begitulah. Ini benar-benar parah dan mencurigakan. Kalau orang-orang ini agen khusus dari... Sudah, hentikan itu. Kalau para agen itu berniat menghancurkan roti terbang itu, berarti mereka semua ingin memastikan tidak ada yang tahu tentangnya. Soalnya, kau tahu, tidak semua pengikutku percaya padaku. Beberapa dari mereka mengira ini hanya rekayasa dan tidak benar. Dia bilang, bagaimana kalian bisa tidak percaya? Lihat saja dia benar-benar nyata. Ngomong-ngomong, tunggu, siapa itu yang datang ke arah kita? Ayo kita minggir dulu, kameramen, ayo cepat minggir. Jangan dekati aku. Bagaimana kalau Nayarik itu semacam pengkhianat, tapi bukan benar-benar pengkhianat? Bagaimana kalau si kakek sengaja menjatuhkan Nayarik supaya dia selalu mengikuti aku, semacam pelacak GPS yang pintar? Bayangin aja. Menurutmu gimana? Nggak tahu, serem juga. Jauh aku, tunggu dulu. Serius, gimana kalau lewat Nayarik aku selalu bisa dilacak dan dia benar-benar nggak pernah ninggalin aku sedetik pun. Ini langkah jenius dari kakek. Robot yang terus-menerus melacakku. Hari ini kayaknya ada aja keributan seharian. Ayo kita tanya Lexus. Iya, aku tahu Nayarik. Gimana menurut kalian teman-teman? Tulis di komentar, gimana kalau ini beneran jebakan? Jadi gimana Lexus, ada apa? Nah, aku sudah nemu. Sekarang aku bakal kasih info yang menarik banget ke kamu. Tunggu, ayo kita pergi dulu. Ada tugas penting buat kamu Nayarik. Tolong awasi pickup itu, pickup militer. Jangan sampai ada yang nyolong ya. Pokoknya tunggu di sini. Tidak berguna. Bagaimana kalau robot ini juga adalah pelacak GPS? Mengerti? Dia kan elektronik dan sebenarnya itu diam-diam diselipkan ke kita oleh kakek saat dia menculik Alyoska dari kita di episode sebelumnya. Mungkin bukan tanpa alasan. Mungkin karena itu dia terus-menerus melacak kita. Itu juga yang aku maksud. Dia selalu menempel denganku, dia selalu mendengarku, dan mungkin mengirimkan data ke kakek itu. Jadi, apa yang kamu ketahui? Apa yang kamu temukan? Ceritakan! Jadi, intinya, ada sistem pengarahan ke target dengan dimensi mirip Bukhanka. Serius? Ke yang mirip Bukhanka. Tapi lihat, seolah-olah dia punya mesin dari pesawat tempur. Jadi, maksudnya seperti sistem pengarahan ke Bukhanka? Iya. Semuanya cocok, itu Bukhanka terbang. Kamu paham, kamu benar-benar paham. Jadi kita benar-benar mengonfirmasi bahwa pickup itu memang seharusnya digunakan. Enggak, dia memang benar-benar mau sesuatu, dia sudah melakukan hal yang berlebihan. Saya mengerti. Jadi semuanya cocok, ini memang tentang Bukhanka terbang kan? Menurutku, iya. Pasti. Aku punya kejutan di sini. Tolong berpaling selama 5 menit. Kejutan, mungkin kami bisa mengembalikan suaramu. Bisa nggak kamu baca sesuatu di kepala orang bego ini? Sambungin kabel ke dia, coba lihat-lihat. Dia ngirim data atau enggak setidaknya? Ya itu butuh waktu, tapi aku rasa, ya aku bisa. Ayo, kita bilang aja ke dia kalau kita bakal balikin suaranya sekarang. Padahal sebenarnya ya, kamu cek-cek aja di situ pakai tablet diagnostikmu. Ya, ayo. Jadi, ada kabar bagus Nayarik. Lexus bisa mengembalikan suaramu. Iya, aku bisa melakukan segalanya. Keren kan? Tapi kita harus terhubung ke sistemmu tentu saja. Ya, boleh. Keren, mantap. Ayo, maju teman-teman. Perbaiki diri kalian. Lakukan, ayo. Pegang ini tablet diagnostik untukmu. Robot bodoh ini sudah 2 kali hari ini terpancing oleh umpan saya. Jadi, saya harus menyembunyikan, menyingkirkan pickup ini. Ini sangat tidak beres. Saya tidak mengerti kenapa saya tidak memikirkan ini sebelumnya. Fakta bahwa si Dad bisa saja menjebak kami dengan robot ini. Dan para subscriber sangat senang. Ya, hore, robot-robot kembali. Tapi tidak, semuanya tidak semudah itu. Di balik robot-robot ini ada orang-orang jahat dan berbahaya. Ya, untuk sementara saya akan tinggalkan di sini. Di samping mobil polisi yang baru-baru ini kami temukan di episode yang sama saat kami menemukan robot Nayarik. Jika kalian tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan dan belum menontonnya, gunakan petunjuknya. Dan pastikan untuk menonton episode tentang mobil ini. Kami mengeluarkannya dari bawah es kalau kalian belum tahu. Nah, kabel-kabel ini mereka terhubung ke tombol-tombol yang saya tekan tadi. Jadi di sekitar sini ada sistem pengendali untuk peluncur roket. Saya akan langsung cabut aja seperti ini dan selesai urusannya. Bagus, sekarang tidak ada seorang pun yang bisa menggunakannya, bahkan dari jarak jauh.
Ini adalah pickup militer yang kami temukan di kawasan industri militer yang terbengkalai. Dan saya harap tidak ada yang bisa melacaknya. Untuk berjaga-jaga, mari kita lepas juga baterainya. Kalian tahu, saya sekarang sangat berhati-hati karena di mana-mana ada pelacak, GPS, dan segala macamnya. Semuanya ada di mana-mana, saya terus-menerus diawasi. Jadi, saya benar-benar tidak bisa mengambil risiko lagi. Dan jika kita memutus aliran listrik ke pickup itu, maka semuanya selesai. Sekarang sudah pasti tidak ada yang bisa melacak kita. Jadi bagaimana? Apakah kita berhasil? Ya teman-teman, apakah semuanya berhasil? Tidak, Slava. Ada kabar buruk. Dan di sini, pokoknya lihat ini. Kabel-kabelnya sudah saya kupas, sudah saya bersihkan. Pokoknya saya tidak bisa menyambungkannya. Maksudnya? Iya, siapa yang tahu? Sepertinya itu bukan digital, tapi analog. Ya, usianya 30 tahun, tentu saja. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Aku nggak bisa menangani yang seperti itu. Aku kira itu sesuatu yang baru. Kamu di sini bersama kami? Aku kira itu sudah dimatikan. Apa kamu benar-benar memperbaikinya saat masih menyala? Ya, benar. Ngomong-ngomong, bagaimana cara mematikannya? Entahlah. Sepertinya sudah saya matikan dayanya. Tapi tetap saja masih nyala, entah bagaimana. Iya, kami akan segera memberimu suara. Jangan khawatir, tentu saja. Sini, Lexus. Yang penting sekarang kamu jangan bergerak, kamu harus restart, oke? Semua akan dimuat, firmware baru, segala macam. Tapi firmware apa kalau dia bukan digital? Terus gimana kita tahu? Siapa tahu dia memata-matai kita. Masya Allah, aku nggak tahu. Beneran nggak ngerti? Kalau dia lebih baru, tentu saja ya mungkin aku bisa ngerti. Ya gimana lagi? Adanya cuma itu, umurnya 30 tahun. Atau mungkin lebih, kayaknya dari tahun 80-an. Waduh, ya waktu itu mungkin GPS belum ada. Saya nggak tahu, mungkin sudah ada. Apa, suaranya sudah nyala? Enggak, sepertinya belum berfungsi. Sayang banget ya. Mungkin speaker audionya dilepas dan dipasang alat penyadap di situ. Enggak ada alat penyadap. Maksudku serangga. Iya, cuma serangga, kumbang, iya. Maksudnya kecoa. Sudah tua, di dalamnya banyak banget kecoa. Oh, makanya mungkin nggak ada suara. Banyak kecoa di kepala. Aku nggak tahu gimana cara ngeluarin kecoa dari kepala. Iya, kan kamu udah janji. Kamu bilang kamu akan lakukan semuanya. Iya, pernah. Tapi dia tidak berhasil. Ini sepertinya tidak terlalu penting, karena kamu bisa bekerja tanpa itu. Ya, lihat kan, semuanya baik-baik saja. Pikirkan bagaimana cara menghubungkannya, mengerti? Pikirkan, sana baca skemanya, buka buku-bukunya. sekarang juga, Lexus, pergi baca buku. Yang paling penting, dengarkan. Kamu tahu nggak sistem operasi apa yang kamu pakai? Bagaimana cara menghubungkanmu supaya bisa memberimu suara? Sepertinya tidak. Apa yang sebenarnya kamu tahu tentang dirimu sendiri? Bahwa kamu punya capit. Keren. Dan juga kamu tidak bisa bicara. Itu bisa dimengerti. Baiklah, tunggu di sini. Aku akan bicara dengan teman-teman dan kita akan memikirkan cara mengembalikan suaramu bersama operator. Kalau aku adalah penjahat super yang sangat cerdas, aku pasti akan melakukan hal yang sama. Pasti akan kulakukan. Sebuah mesin seperti itu yang selalu mengawasimu, yang selalu ada di dekatmu. Dan yang tidak mungkin diretas, yang benar-benar tidak bisa dilacak, karena itu bukan digital, itu analog. Dan mesin sialan itu membuatku takut. Itu terus-terusan mengikutiku. Ya, semuanya baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Kita akan terus mencari suaramu, tidak masalah. Kita pasti akan menemukannya. Saya sudah menyembunyikan pickupnya, jadi itu tidak menjadi ancaman lagi. Dia tidak akan menemukan bukankah terbang itu. Saya sudah mematikannya. Semuanya baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Apa yang kamu mau? Kamu ingin tahu di mana pickupnya? Kamu ingin aku memberitahumu di mana aku menyembunyikan pickupnya? Nanti aku akan memberitahumu, oke? Nanti. Pertama, suara dulu. Bukankah ya? Suara dulu. Bagus. Nih, mencurigakan ya. Mencurigakan. Ngomong-ngomong, kami sedang memulihkan monster bukankah dengan penuh semangat. Ya teman-teman, ingat ban-ban itu.
Tapi kalian bisa menonton video lengkapnya tentang itu di channel baru kami yang bertema otomotif, Aliansi Berkarat. Itu adalah channel YouTube baru dan juga ada di platform lain. Jadi silakan klik tautan di deskripsi dan berlangganan di platform yang paling nyaman untuk kalian. Dan tonton kembalinya Monster Bukankah Legendaris. Jangan lupa untuk like jika kalian senang dengan kembalinya segmen lama dan kembalinya para robot. Singkatnya, saya tidak tahu. Masih belum jelas. Pertama, kita harus mencari Alyosha. Kedua, kita harus menemukan monster bukankah. Dan ketiga, saya merasa ada yang mengawasi saya. Apa? Apa yang kamu mau? Singkatnya, lihat, di sini saya sudah membaca beberapa literatur lama. Lalu? Singkatnya, mereka menulis bahwa kamu bisa menyambung lewat lampu. Lalu? Tapi kamu harus membelah tengkoraknya tentang gerinda. Maksudmu ke robotnya? Iya, benar. Jadi kita potong atau gimana? Saya tidak tahu, sayang juga mungkin. Tidak sayang. Jadi dia juga mungkin akan melawan. Saya sendiri tidak tahu cara mematikannya. Saya sudah potong setengah kabelnya, masih nyala. Ya sudah, baca lagi saja. Tapi faktanya, sepertinya kita bakal menghadapi modifikasi dan membongkar robot lagi. Kamu akan bantu aku soal ini kan, Lexus Antoha? Oke, sepakat. Kalau ada apa-apa, namanya Lexus Antoha, dia punya nama ganda. Sesuai paspor. Iya. Baiklah teman-teman, jadi bagaimana kehidupan Via akan berkembang selanjutnya? Seperti biasa tergantung pada kalian. Tulis komentar kalian, beri like jika kalian suka. Dan bersama kalian tadi adalah saya, Vyacheslav Ismailov atau Via. Misteri robot, roti terbang, dan apapun yang kalian inginkan. Semua itu akan saya selidiki.